Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi hari ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan suatu renungan yang saya beri tema pertanyaan bodoh. Kenapa saya katakan ini sebuah pertanyaan yang bodoh? Karena nanti saudara akan dengar pertanyaannya seperti apa. Nah, pertanyaan ini sebetulnya itu menggunakan nama Yunani. Tapi saya tidak akan membaca dengan nama Yunani karena sangat tidak nyaman. Karena saya punya prinsip nama itu tidak boleh diubah. Ya, enggak bisa orang berdalih, walaupun titelnya teologia, banyak titelnya, tapi mereka mengatakan, ya karena kita di Indonesia panggilnya itu, nanti kalau di Cina panggilnya begitu. Saya sempat tanya lah, kalau kamu di Cina namamu jadi apa? Kalau kamu di Amerika namamu jadi apa? Kalau kamu di Indonesia namamu jadi apa? Saya tetap mengatakan prinsip hukum tidak bisa diubah. Nama tidak bisa diubah. Ada yang jawab lagi, apalah artinya sebuah nama? Sekarang kalau saya balik, Anda kelabaan. Saya pernah katakan, bisa enggak ucapanmu saya pegang? Dia bilang, oke, saya enggak apa-apa. Ya oke, sekarang saya mau tanya, kamu punya sertifikat tanah enggak? Bagaimana kalau sertifikat tanahmu tak ganti nama Lukas Sutrisno? Kamu yang simpen, saya yang bayar biayanya. Mau atau tidak? Kan saya enggak pegang sertifikat. Kan apalah artinya sebuah nama? Baru dia diem, saudara. Ya, jadi saya akan bacakan 10 pertanyaan bodoh yang pernah disampaikan oleh seseorang kepada saya, dan saya disuruh untuk memberikan jawaban, mengingat pertanyaan ini bisa membingungkan orang yang tidak memiliki konsep teologi yang benar, yang tidak memiliki konsep pemahaman tentang kepercayaan yang diikutinya. Baik, kita mulai. Pertanyaannya seperti ini. Sekali lagi ini namanya saya ubah jadi nama yang benar ya, bukan nama yang Yunani. Pertanyaannya begini, saudara. Siapakah Tuhan Yeshua? Apakah Yeshua anak Maria? Ya, siapakah yang menciptakan Maria? Tuhan. Bingung kan saudara? Yang kedua, siapakah Tuhan? Jawabnya Yeshua. Apakah Yeshua dilahirkan? Ya. Siapakah bapaknya? Tuhan. Bingung nggak saudara? Bingung kan? Yang ketiga, siapakah Tuhanmu? Yeshua. Siapakah yang menciptakan Yeshua? Tuhan. Nah ini juga pertanyaan ini ngawur saudara. Yeshua bukan ciptaan. Yeshua itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Kemudian yang keempat, siapakah Tuhanmu? Yeshua. Apakah Yeshua mati di salib? Ya. Siapakah yang mencabut nyawa Yeshua? Tuhan. Ini juga ngawur, saudara. Bapa Yahweh tidak pernah mencabut nyawa Yeshua. Tapi Yeshua yang menyerahkan nyawanya. Jadi jangan diputar balik ya. Tapi kalau orang tidak paham akan imannya, bisa guling dengan pertanyaan bodoh yang berputar-putar seolah blunder. Ya, kita lanjut pertanyaan yang kelima. Siapakah Tuhanmu? Yeshua. Apakah Yeshua utusan Tuhan? Iya. Siapa yang mengutus Yeshua? Tuhan.
Yang keenam, siapakah Tuhanmu? Yesua. Apakah Yesua berdoa? Ya. Kepada siapakah Yesua berdoa? Tuhan. Yang ketujuh, siapakah Tuhanmu? Yesua. Apakah Tuhan berawal? Tidak. Siapa yang lahir tanggal 25 Desember? Yesua. Ini juga salah. Yesua tidak pernah lahir tanggal 25 Desember. Maka saya menyebut ini pertanyaan-pertanyaan yang bodoh, saudara. Apakah Tuhan mati? Tidak. Siapakah yang mati di kayu salib? Yesua. Muter, dibikin blunder. Oh iya ya? Wah, kalau gitu kita mengikuti agama yang berantakan kalau begini. Muter-muter. Udah, ayo kita pindah agama saja. Tujuannya kan begitu. Betul nggak, saudara? Kalau begitu berarti yang tanya sama yang merenungkan podo wae gobloke, saudara. Ya, sama saja bodohnya. Ya. Sekarang yang kedelapan, siapakah Yesua? Tuhan. Di manakah Yesua sekarang? Duduk di sebelah kanan Tuhan. Siapakah yang di sebelah kirinya? Tuhan. Berarti Tuhan ada berapa? Iya juga ya. Nah, ini kan bodoh lagi, saudara. Kita menyembah satu Tuhan. Ya. Siapakah Tuhanmu? Yesua. Apakah Yesua menyembah Tuhan? Ya. Siapakah yang disembah Yesua? Tuhan. Yang ke-10, siapakah Tuhanmu? Yesua. Apakah Yesua tahu hari kiamat? Tidak. Jadi apakah Yesua itu Tuhan? Kata pendeta, imani saja. Takok dewe, dijawab dewe, saudara. Ini bodoh banget, saudara ya. Inilah 10 pertanyaan bodoh dengan tujuan menjebak orang-orang Kristen pada umumnya, agar imannya goyah dan meninggalkan kepercayaannya. Lalu, apakah hal ini bisa terjadi? Oh, sangat bisa. Ya. Sangat bisa. Buktinya apa? Banyak orang yang ngaku pendeta tetapi akhirnya jadi mu'alaf. Karena apa? Karena digoblokin, nurut, saudara. Nah, memang kita repotnya itu sulit untuk menyanggah. Karena kalau menyanggah, mereka kalah lapor polisi, tangkap masuk penjara. Iya kan? Ya, karena nggak fair, saudara. Dan yang lebih aneh lagi, banyak mereka yang menghina iman kita, dilaporin polisi, nggak digubris, saudara. Aneh bukan? Ya itulah, saudara bisa tahu sendiri spiritnya macam apa. Ya. Padahal mereka kalau menghina, oh itu ngeri sekali. Bahkan ada pertanyaan yang mengatakan begini, saudara-saudara. Dia katakan begini. Tuhan kok lahir dari selangkangan perempuan lagi? Itu penghinaan bukan? Oh jelas, saudara. Tapi coba dilaporin, enggak digubris, enggak ada yang digubris, saudara. Tapi kalau mereka yang lapor, oh buru-buru, enggak sampai 1 jam tangkap itu orang. Ya. Tapi saya hanya akan menerangkan konsep iman saya saja. Enggak perlu kita melakukan penyerangan, walaupun kalau diserang, oh very easy, sangat mudah. Ya. Tapi kita pakai iman kita saja, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya kalau saya katakan ini sangat kasihan ya, karena orang ini tidak paham akan kisah manusia yang berdosa. Mengapa Bapak Yahweh kok menjadi manusia? Apakah dengan pertanyaan bodoh ini bikin iman kita hancur? Tidak sama sekali, bahkan malah semakin kagum dengan Bapa Yahweh yang telah memilih kita untuk memahami akan karya keselamatan
dari Tuhan. Nah, untuk orang yang bikin pertanyaan, saya ingin menerangkan. Harapan saya ada di antara mereka yang mau nonton video ini. Oke, jika orang mau naruh di sudut netral hatinya, maka ikatan setan agamawi akan rontok. Tapi jika belum apa-apa sudah a priori, ya ikatannya akan makin kuat dan keselamatan akan semakin menjauh. Sekarang saya akan cerita kisah awal. Kenapa ada pertanyaan yang blunder seperti itu? Kisah awalnya begini, saudara. Bapak Yahweh itu nama Sang Pencipta. Kita mesti paham dulu ini. Ya, Sang Pencipta itu namanya Yahweh. Jangan dicampur-campur dengan ayunan. Tahu ayunan, saudara? Arab Yunani. Tidak boleh campur-campur. Nama harus tetap satu. Yahweh Ehad Ushemo Ehad. Yahweh satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi harus tahu dulu siapa nama Sang Pencipta alam jagat raya ini, yaitu Yahweh. Nah, sebelum manusia ada, Bapa Yahweh itu menciptakan malaikat-malaikat, saudara. Jadi kisahnya dimulai dari sini. Menciptakan malaikat-malaikat jumlahnya sangat banyak sekali. Melebihi banyaknya manusia yang sekarang ada di bumi ini. Dan jenis malaikat itu banyak sekali. Ada yang dikatakan seraf, itu malaikat pemuja, ya. Kalau lebih dari satu, serafim. Ada malaikat kerub, ada malaikat perang, ada malaikat pembawa berita, banyak sekali. Malaikat cahaya, jenisnya banyak sekali, saudara. Nah, rupa-rupanya dari semua jenis-jenis malaikat itu, ternyata ada segerombolan malaikat cahaya yang dikenal dengan Lucifer. Lucifer itu bukan nama satu malaikat, no. Lucifer itu adalah gerombolan malaikat cahaya. Mereka terbiasa menyembah Bapa Yahweh. Dan di antara semua malaikat, malaikat Lucifer lah menjadi malaikat yang terindah. Karena namanya saja malaikat cahaya. Tetapi sayang sekali, malaikat-malaikat cahaya ini pingin disembah seperti Bapa Yahweh. Siapa yang harus nyembah? Ya malaikat-malaikat lainnya. Jadi akan mengambil alih posisi Bapa Yahweh. Sekarang pertanyaannya, saudara sampai di sini paham? Oke. Nah, kemudian malaikat-malaikat ini karena dia memberontak, dibuanglah ke bumi ini, saudara. Lalu Tuhan menjadikan manusia, yaitu Adam dan Hawa, yang dibuat dari tanah. Kalau Hawa bukan dari tanah, buatnya dari tulang rusuk, saudara. Jadi dibuatlah manusia. Tentu Tuhan pingin punya satu rencana yang baru. Bikinnya manusia, Adam dan Hawa itu sebetulnya adalah Tuhan ingin memiliki pengganti dari malaikat Lucifer. Jadi dengan kata lain, Bapa Yahweh itu hendak berkata kepada malaikat Lucifer, kamu memberontak kepadaku, silahkan. Aku akan bikin makhluk yang lain yang beda dengan kamu. Dan itu aku bikin secitra dan segambar dengan diriku sendiri. Yaitu manusia. Tapi sayang sekali, saudara.
manusia ini jatuh dalam dosa karena dijebak oleh nahas atau si ular. Ya, jadi ini saudara harus paham. Sebelum Hawa dijadikan, di situ ada makhluk lain yaitu nahas, ular. Saya sudah menyampaikan secara detail bentuk ular itu seperti apa dan bagaimana sepak terjangnya. Saudara bisa lihat di materi saya, memang sudah cukup jauh, ya, sudah cukup lama, tapi di YouTube masih ada. Judulnya adalah Misteri Konflik di Taman Eden. Nah, di situ saya tunjukkan ular yang disebut itu seperti apa. Bukan seperti tafsiran para pendeta yang mengatakan ular itu tadinya ada kaki dan tangannya. Saya bilang salah. Karena apa? Karena kalau betul ular itu ada kaki dan tangannya, berarti sampai hari ini tidak pernah ada ular yang berkaki dan bertangan. Tetapi faktanya sampai hari ini masih ditemukan ada ular yang punya kaki. Jadi jelas bukan seperti itu. Nah, saya mengambil dari pola Ibrani bahwa nahas itu bentuknya seperti manusia dan bercahaya. Tapi saya tidak akan cerita hal ini. Kalau saudara ingin lihat detailnya, silahkan lihat di materi saya yang bertema Misteri Konflik di Taman Eden. Nah, sekarang saya kembali ke masalah kisah karya penyelamatan manusia. Singkat cerita, manusia Adam dan Hawa itu sudah jatuh dalam dosa. Lalu apa yang pertama kali diperbuat oleh Tuhan untuk menutupi dosanya? Saya mau tanya kepada saudara, apa yang Tuhan lakukan? Nah, menyembelih binatang yang kulitnya dipakai untuk menutupi ketelanjangannya. Karena Adam dan Hawa itu tadinya memakai pakaian kemuliaan. Pakaiannya bercahaya. Sehingga satu dengan yang lain tidak bisa melihat auratnya. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, maka cahaya kemuliaan yang dimiliki Adam dan Hawa itu rontok sama sekali. Sehingga dia kaget, loh ternyata saya telanjang. Ya seperti kita ini kan sebetulnya telanjang saudara. Cuman ditutupi pakai kain. Nah kalau dulu Adam dan Hawa itu ditutup bukan pakai kain, tapi pakai cahaya kemuliaan Tuhan. Tapi akibat dari dosa, maka cahaya itu rontok, hilang. Sehingga mereka melihat ketelanjangan masing-masing. Nah, akibat dosa, ketelanjangan itu dosa, saudara. Maka Bapak Yahweh menutupi dosanya, yaitu dengan mengorbankan darah binatang. Loh kenapa harus binatang yang korban? Bukankah manusia yang berdosa? Saya katakan dosa harus dibayar untuk memulihkannya. Bayarnya bukan dengan materi, tapi dengan darah. Tapi darah siapa yang bisa untuk menutupi dosa? Tidak ada. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi darah manusia berdosa tidak bisa menutupi dosa. Maka dipakailah binatang. Karena binatang itu tidak berdosa. Contoh misalnya domba sama domba suruduk-surudukan. Ya. Atau kambing lah, kalau domba kan nggak punya tanduk ya. Kambing suruduk-surudukan gitu. Tabrak-tabrakan ternyata satunya mati. Apakah kambing itu lalu berkata, Tuhan ampuni saya?
karena aku telah membunuh kawan saya. Tidak. Makanya binatang itu tidak berdosa. Monyet yang bentuknya seperti manusia pun itu tetap disebut binatang. Makanya kalau monyet saling bunuh enggak berdosa. Singa juga tidak berdosa karena memang dia tidak punya roh dan tidak dijadikan sama seperti manusia. Maka Tuhan memakai domba, darahnya untuk menutupi dosa. Sehingga kalau kita membaca dalam Torah, maka tiap-tiap tahun umat manusia khususnya bangsa Israel harus membawa domba dikorbankan yang pada waktu itu ada di hari raya Yom Kippur. Kenapa sih domba? Karena domba itu menjadi suatu gambaran bagi Yeshua HaMashiach. Untuk mengorbankan domba saja, itu ada klasifikasinya. Umurnya harus sekian, tubuhnya tidak boleh cacat, dan sebagainya. Itu gambaran dari Yeshua. Jadi, di atas muka bumi ini, tidak ada satupun manusia, apakah dia menyebut nabi, apakah dia menyebut raja, apakah dia menyebut imam, tidak ada yang layak untuk mengorbankan darahnya menutupi atau menghapus dosa. Tidak bisa. Karena itu keturunan manusia berdosa. Sementara kalau pakai binatang, maka tiap-tiap tahun harus diperbaharui. Makanya ada perayaan hari raya Yom Kippur. Itu hari raya Grafirat, ya, atau hari raya pengorbanan, ya. Jadi pakai domba. Tetapi Bapak Yahweh ingin supaya perjanjiannya itu kekal. Tidak lagi pakai binatang. Tapi siapa yang dipilih, saudara? Mau nabi-nabi, nabi siapa yang cocok untuk bisa menghapus dosa manusia? Enggak ada. Karena semua keturunan manusia berdosa. Jadi karena tuntutannya itu harus darah yang sempurna, darah yang tak bercacat celah, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menggantikan karya keselamatan. Jadi yang sempurna itu siapa? Ya Bapak Yahweh, saudara. Sementara yang butuh diselamatkan adalah manusia, maka Bapa Yahweh yang maha sempurna itulah menjadi manusia. Bisa enggak Bapak Yahweh jadi manusia? Ya sangat bisa, wong dia maha kuasa kok. Makanya dari cerita ini saja konsep Tritunggal sudah salah. Karena kalau Tritunggal itu seolah-olah cuma tiga. Padahal Bapak Yahweh yang maha kuasa, dia bisa jadi apa saja. Bahkan saya berani menyebut 1.000.000 fenomena pun Bapak Yahweh sanggup. Kenapa? Lah dia maha kuasa kok. Ya sak penak-penake dia toh. Dia mau jadi tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel, ya bisa. Dia juga bisa mengubah diri menjadi punggung tangan yang menulis di kerajaan Belsasar. Bisa. Jadi jangan saudara pikir yang nulis di dinding kerajaan Belsasar, mene tekel ufarsin, itu tangan genderuwo. Bukan saudara, itu Bapak Yahweh. Bahkan Bapak Yahweh pun bisa
menjadi manusia. Pada waktu 3 orang pemuda Ibrani yang hebat, yang punya iman yang luar biasa, yang berani menentang titah Raja Nebukadnezar, yaitu Hananya, Misael, Azaria, yang oleh orang-orang Kristen dikenal Sadrah, Mesah, dan Abednego, yang itu sebetulnya adalah nama berhala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di situ Bapak Yahweh menjadi manusia. Makanya ketika 3 pemuda hebat itu dibakar, mereka tidak terbakar, saudara. Karena ada Bapak Yahweh yang disembah oleh 3 pemuda itu. Dan saya sampai kapanpun mengagumi iman dari pemuda-pemuda ini, yang berani berkata, nanti akan ada Elohimku yang akan melindungi aku. Tetapi seandainya tidak, aku tetap tidak akan menyembah patung buatan tuanku raja. Itu baru iman, saudara. Bapak Yahweh juga bisa menjadi burung merpati. Bisa? Oh, sangat bisa. Jadi saya katakan konsep Tritunggal itu salah. Itu mengecilkan kuasa Tuhan. Kalau dibilang 3, itu 3 mahakarya. Disebut Bapa karena dia menciptakan. Disebut Putra karena dia menyelamatkan. Disebut Roh Kudus karena dia menolong kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita harus jelas bahwa kita semua anak-anak Bapak Yahweh menyembah satu Tuhan. Bukan 3 Tuhan. Bukan. Bapak Yahweh yang Maha Kuasa itu bisa jadi apa saja. Ini yang harus kita pahami. Maka kalau orang-orang sebelah mengatakan orang-orang Kristen pada umumnya itu nyembah 3 Tuhan, ya silahkan. Tapi kita bukan menyembah 3 Tuhan. Kita sebutannya bukan Kristen lagi, tapi Nasrani. Ya, Nasrani itu diambil dari kata Nazaret. Itu adalah orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Nah, itulah sebabnya kenapa Bapa Yahweh itu menjadi manusia, dan saat dia menjadi manusia bukan dalam bentuk fenomena yang sudah dewasa seperti saat memberikan pertolongan kepada 3 pemuda hebat itu. Tetapi Bapak Yahweh menjadi manusia itu melalui bentuk natural atau alamiah. Dari dilahirkan, tapi ingat saudara, Maria melahirkan Yeshua itu bukan hasil percampuran bibit spermatozoid dan ovum, tetapi itu adalah benih Roh Kudus yang dimasukkan ke dalam rahim Maria. Jadi secara hukum fisiknya itu Yeshua tidak punya ayah. Ya dia punya ayah, ya ayahnya itu ya Bapa Yahweh. Jadi kenapa disebut Bapa? Itu hanya sebutan saja, jangan bingung saudara. Masa Tuhan kok punya bapak? Ya itu kan hanya istilah, sama seperti anak panah. Apakah ada bapak panah? Apakah bapak sama ibu panah kawin sehingga muncul anak panah? Ya tidak. Anak kunci, apakah ada bapak dan ibu kunci? Ya tidak. Itu hanya istilah. Jadi ketika Bapak Yahweh menjadi manusia, itu muncul banyak istilah, saudara.
ada yang disebut utusan, boleh-boleh saja. Ada yang disebut putra Bapa, boleh-boleh saja. Disebut firman yang menjadi manusia, boleh-boleh saja. Mau sebutan apapun, Yesua itu adalah perwujudan dari Bapa Yahweh yang menjadi manusia. Sangat gampang. Tapi kaum teolog muter-muter bikin bingung, saudara. Seolah-olah teologianya bikin pusing, sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan bodoh seperti ini. Tapi kalau orang itu sadar, bahkan ada pertanyaan lagi yang berkata begini, kalau Yesua itu adalah Tuhan, berarti saat Tuhan menjadi manusia, surganya kosong. Yaitu kan karena Anda tidak paham dunia alam roh. Kalau alam roh itu misalnya saya punya ilmu penggandaan diri. Saya dulu pengen belajar ilmu penggandaan diri loh saudara. Ya. Tapi saya keburu ditangkap Tuhan. Ilmu penggandaan diri itu saya ada di sini, saya juga bisa ada di sana. Tapi kita bisa, itu ilmu saudara. Mosok Tuhan kalah sama ilmu begituan. Contoh yang lain, Sun Gokong. Saudara tahu Sun Gokong? Ya. Sun Gokong itu kan siluman kera. Itu ada di cerita komik-komiknya orang Chinese itu. Sun Gokong itu kalau dikeroyok orang 50, dia bisa menjadi 50, saudara. Lah masa Bapak Yahweh mau jadi manusia saja tidak bisa, ya berarti tidak maha kuasa. Sebetulnya gampang sekali ya saudara. Cuman karena orang itu tidak melihat konsep kemahakuasaan dan runtutan ceritanya, maka manusia jadi bingung. Tuhan kok berdoa? Lah kalau gitu Yesua berdoa itu dengan kepada siapa? Ya karena dia nggak ngerti. Tapi kalau kita ngerti runtutan ceritanya, maka akan dapat dengan mudah. Maka saya katakan di atas muka bumi ini tidak ada satu manusia pun yang bisa menjamin keselamatan manusia kecuali Yesua HaMasyiah. Kenapa seperti itu? Ya Yesua itu Bapa Yahweh sendiri. Dan dia berperan sebagai manusia. Dia mengosongkan dirinya. Sehingga ketika kita ada dalam masalah besar, kita bertanya, Tuhan, tahu gak sih penderitaanku? Tuhan akan jawab, loh aku tuh sudah seperti kamu. Aku tahu bagaimana rasanya lapar. Aku tahu bagaimana rasanya takut. Saudara lihat bagaimana ketika Yesua ada di Taman Getsemani. Pada saat dia berdoa, sampai-sampai ada malaikat yang memberikan penghiburan. Kenapa? Karena Yesua itu takut. Apakah saudara pikir Yesua takut itu takut digebuki tentara Romawi? No. Yesua itu tidak pernah takut dengan tombaknya orang Romawi. Yesua tidak pernah takut dengan siksaan manusia. Yang dia takutkan itu sampai peluhnya itu menetes seperti darah. Yang ditakutkan adalah perannya sebagai manusia ketika dia ditinggal oleh Sang Pencipta. Itu yang ditakutkan. Makanya dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu yang ditakutkan. Tapi justru manusia sekarang ini tidak takut kalau ditinggal oleh Bapa Yahweh. Manusia bahkan menentang, kalau memang betul engkau ada begini-begini. Aduh saya bilang, manusia itu terlalu sombong saudara. Jadi konsep keselamatan ini, kalau kita memahaminya, mau dipengaruhi seperti apapun,
nggak akan kodal, saudara. Makanya sekarang setan menggunakan cara yang lain untuk menggulingkan iman kita. Yaitu apa? Dengan perkawinan yang tidak seiman. Ya sudahlah, demi cinta, wes ora Tuhan-Tuhanan. Ada yang bisa seperti itu? Banyak, saudara. Itulah kebodohan manusia. Bagi saudara yang mendengar dan saudara adalah pelakunya, saya anjurkan Anda segera bertobat. Mumpung masih punya kesempatan, pintu anugerah masih terbuka lebar. Juga kita harus waspada. Karena apa? Waktu masa kedatangan Tuhan itu sudah sangat singkat. Nah, oleh karena itu saudara, dari penerangan saya tentang konsep keselamatan hanya ada di dalam Yeshua HaMashiach. Darahnya yang menyelamatkan kita. Itulah darah yang suci. Karena Yeshua tangannya tidak berlumuran darah. Yeshua tidak pernah membunuh, tetapi Yeshua justru membangkitkan, menghidupkan. Dia tahu betul bagaimana kelak penderitaan manusia itu. Oleh karena itulah dia turun ke dunia ini karena dia tahu betapa mengerikannya api neraka yang kekal. Jangan sampai kita jebur ke situ. Maka kalau sampai kita jebur, tidak kita ada waktu. Misalnya 1 triliun tahun, 10.000 triliun tahun. Kalau memang ada, tunggu saja, waktunya pasti sampai. Tapi kitab suci mengatakan selama-lamanya. Oleh karena itu, jangan main-main dengan karya keselamatan melalui nama Yahweh. Setan pun memelesetkan nama. Sampai-sampai orang bilang, Baruk Hashem. Harusnya Baruk Yahweh. Nama Yahweh dihilangkan, katanya tidak boleh disebut. Siapa bilang? Justru kitab suci menyuruh menyebut. Di dalam kitab Difre Hayamim Alef pasal 16 ayat 8. Dikatakan hodulah Yahweh kir obismo. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Namanya disuruh memanggil. Kok malah Hashem? Hashem itu kan artinya nama itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan usirlah setan dalam nama Hashem. Enggak ada, saudara. Atau kalau kita ikutin Lembaga Alkitab Indonesia, nama Yahweh diganti Tuhan huruf besar semua. Dalam nama Tuhan huruf besar semua, setan pergi, begitu? Tidak. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena saya di sini punya tanggung jawab yang besar memberitakan kebenaran firman. Tidak ada keselamatan di tempat lain kecuali di dalam Yeshua HaMashiach. Tidak ada satupun nabi yang berani berkata, akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada, saudara. Hanya Yeshua HaMashiach yang adalah Bapa Yahweh sendiri. Itu pun sekarang dipelesetkan. Yahweh dan Yeshua itu pribadi yang berbeda. Itu kan disebut anomali. Saya katakan Yeshua itu adalah Yahweh. Karena dia itu adalah perwujudan
dari Sang Pencipta. Kalau kita pengen tahu Sang Pencipta itu modelnya kayak apa? Ya Yeshua, lihatnya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Dan ketika Yeshua berkata, akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup, dia buktikan omongannya sendiri. Dia mati dan hari ketiga dia bangkit kembali. Dia buktikan omongannya sendiri. Sekarang pertanyaan saya, siapa nabi di dunia ini yang berani ngeklaim mati dan bangkit kembali? Tidak ada, saudara. Hanya Yeshua HaMashiach. Kenapa tadi saya katakan pertanyaan bodoh? Karena dia tidak paham runtutan kisah karya penyelamatan bagi manusia. Mohon maaf kalau saya harus membandingkan dengan orang yang wajahnya gini. Menurut saudara itu siapa orang yang seperti itu? Orang yang wajah apa itu? Wajah idiot, saudara. Orang idiot kan wajahnya kayak gitu, saudara. Makanya saya katakan, belajarlah konsep keselamatan yang sangat mudah sekali. Sampai kaum teolog aja bingung, bikin Tritunggal muter-muter, ditanya sana puter sini, tanya sini puter sana. Wong gampang kok. Bapak Yahweh itu bisa jadi apa saja. Mudah sekali. Kalau Anda ngerti dunia alam roh, saudara akan sangat dengan mudah menangkapnya. Hari ini saya katakan, kita semua sudah ada dalam karya keselamatan yang kekal di dalam darah Yeshua HaMashiach. Jangan pernah tinggalkan dia, saudara. Saudara bisa meninggalkan Kehilat Aleph Tau, tapi jangan tinggalkan Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Karena keselamatan bukan dari Kehilat Aleph Tau, tapi keselamatan dari Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Maka sekalipun saya sebagai gembala Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia, saya tidak bekerja untuk sinode, tidak. Tapi saya bekerja untuk kerajaan Syamaim. Tujuannya cuma satu, semua orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, siap-siap. Sebentar lagi akan ada rapture. Jangan sampai kegeeran. Saya lihat banyak orang kegeeran, saudara. Seolah-olah dia bisa rapture. Ya bisa, tapi siapa yang Anda sembah? Itu mesti jelas, saudara. Lawa yang disembah bukan nama pemilik Syamayim kok. Kegeeran, pengen masuk ke Syamayim, pengen rapture. Benahi dulu siapa yang dipanggil, mesti benar. Amin. Ya. Kecuali memang kita tidak tahu apa-apa seperti dulu. Ya, saya yakin Bapak Yahweh maklum. Tapi kalau sudah tahu, firman Tuhan katakan apa dalam kitab Ibrani 10 ayat 26. Kalau kita sudah mengerti kebenaran dan kita tidak melangkah keluar dari dalamnya, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa. Tidak ada. Makanya bersyukurlah, bertahanlah saudara. Waktunya sudah tinggal sedikit. Jangan mau digulingkan imannya, sekalipun diiming-imingi dengan duit. Sekalipun diancam-ancam seperti waktu yang lalu. Jangan pernah takut. Prinsipnya adalah paling-paling mati aja kok pusing amat. Mati sekarang, mati besok, mati lusa, sami mawon. Amin. Justru orang yang takut mati akan cepat mati. Tapi orang yang tidak takut mati nggak mati-mati, saudara. Jadi ayolah, tingkatkan iman saudara saat ini. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus menyadari perjalanan waktu kita tidak seperti ini terus.
si mata satu sudah melihat kemana-mana dan berusaha untuk menggulingkan dengan berbagai macam cara. Teguhkan iman saudara dan kita akan jumpa lagi di Samayim. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada saat pagi hari ini, kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Kami ingin selalu bertahan dalam iman sampai pada titik nafas penghabisan. Karena sekarang kami tahu bahwa Engkau adalah Yahweh, Sang Pencipta. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Hari Raya Yom Teruah pada hari Jumat 15 September 2023 pukul 6 sore dengan tema Shofar berbunyi tanda panggilan Yahweh. Ibadah Sabat digabung sore. Hari Raya Yom Kippur Minggu 24 September 2023 pukul 6 sore dengan tema Kasihilah Yahweh Elohimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ibadah pagi digabung sore. Dalam rangka memperingati Hari Raya Yom Kippur, jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam. Dari 24 September 2023 pukul 18.00 dan buka puasa 25 September 2023 pukul 19.00. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Itulah pengumumannya dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya mengundang jemaat Bapak Yahweh kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak, selesai sudah ibadah Sabat kami. Sebentar kami mau pulang, jaga lindungi kami, jauhkan dari malapetaka. Berkati seluruh umat-umat-Mu, baik yang ada di Kehilat ini, maupun para subscriber yang saat ini sedang mengikuti streaming dari kami. Bapak Yahweh memberkati, memberi perlindungan, kekuatan iman yang teguh. Terima kasih Bapak, pertemukan esok untuk kami kembali bersama-sama beribadah, memuji dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan mengucapkan birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismerecha. Yair Yahweh panau eleka vichunecha. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufri atmat ka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka.
Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.